Baik. Pertama, bagaimana sakratul mautnya orang yang dibunuh? Dengan dibunuh itulah dia bentuk sakratul mautnya. Ada dibunuh dengan racun. Ya. Dengan bereaksinya racun tersebut bentuk sakratul maut. Cuma tidak ada orang yang lebih tahu tentang sakratul maut kecuali Allah Azza wa Jalla. Kemudian orang yang sedang mengalaminya. Karena dari satu sisi sakratul maut bisa dilihat dengan kasat mata, dari satu sisi tidak bisa kita lihat dengan kasat mata. Buktinya apa? Ini sudah sekian lama dalam ghaibubah. Apa arti ghaibubah? Koma. Kok tiba-tiba mati? Ya, hanya bernapas sedikit hilang. Nah, orang yang mati disembelih, ya, digorok, ya, atau dibom atau yang lainnya, maka apa? Dengan gorokan tersebut, ini diantara bentuk sakaratul maut yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang tersebut. Dengan meledaknya bom itu pada tubuhnya sehingga hancur lebur tubuhnya, itu bentuk sakaratul mautnya pada orang tersebut. Dan tentu seluruh sakaratul maut ada sakitnya, tetapi yang paling ringan sebagaimana tadi hanya orang yang mati syahid di medan pertempuran. Allah taala a'lam wa a'lam. Yang kedua, ada yang divonis dokter setelah mati. Bahkan sampai dikubur kok tiba-tiba bangkit kembali. Kita katakan bahwasanya dalam pandangan manusia, kasat mata manusia, ketika jantung sudah tidak berdetak, kemudian otak sudah mati fungsinya, ini dihukumi mati menurut kedokteran. Nah, adapun hukum mati dalam agama kita mufaraqatur ruhu lil badan, terpisahnya nyawa dari badan. Sekarang siapa yang tahu sudah terpisah nyawa dari badan? Hakikatnya nampak dari kasat mata, kaki sudah mulai dingin. Dari kaki mulai, ya, terus naik. Maka lihat para hadirin, orang yang mati itu banyak yang begini. Kenapa? Innar ruha idza qubid tabi'ahul basar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nyawa itu ketika dicabut akan diikuti oleh mata. Mata ini ngelihat. Maka kalau ada yang begini itu berarti dia ngelihat nyawanya dicabut. Nyawanya dicabut. Sampai ilmu kedokteran modern, dia berusaha mengetahui pembunuh itu kalau tidak menemukan bukti lain dengan apa? Lensa mata tersebut. Karena apa? Di sana akan ditemukan siapa yang terakhir yang dilihat. Maka namanya kematian dalam syariat kita, nyawa terpisah dari badan. Hukum manusia melihat bahwasanya setelah keluar nyawa dengan bukti-bukti, kok ternyata apa? Bangun lagi. Maka apa? Ini di luar kemampuan manusia, di luar ilmu manusia, hanya Allah Azza wa Jalla yang mengetahuinya. Wallahu taala a'lam wa a'lam. Bagaimana cara Allah membangkitkan orang kafir ketika wafatnya dibakar kemudian abu-abunya dihanyutkan ke sungai atau lautan? Ini telah terdapat dalam hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, asrafa rajul ala nafsihi. Orang ini telah berbuat dosa. Lalu dia takut dan dia mengatakan, ya bunayya idza ana mittu fa ahriquni thumma dharuni fil yammi wa fil bahri wa fil ard wa fil jaw. Wahai nak, kalau aku mati tolong bakar aku. Setelah aku dibakar tolong ditumbuk sehingga menjadi apa? Tepung, abu. Kemudian separuh abuku buang di laut, separuhnya di udara, separuhnya di tanah. Lalu dia mengatakan, la in qadirallahu alayya la yu'adzibuni 'adzaban ma 'adzaba bihi ahadun minal alamin. Sekiranya Allah mampu mengembalikan aku, ini para jamaah ini, dia ragu akan kekuasaan Allah. Sekiranya Allah mampu mengembalikan aku, maka aku akan diazab dengan azab yang tidak pernah diazab siapapun di muka bumi. Fauhallahu ilal ard. Maka Allah mewahyukan kepada bumi, wahai bumi, addi ma 'alaiki. Keluarkan apa yang telah aku ambil dari badannya. Fayaqumur rajul, berdirilah orang tersebut. Fayaqulullah, Allah bertanya kepada hamba tersebut, ma hamalaka ala hadza? Apa yang mendorongmu untuk membakar dirimu? Qala khasyataka ya Rabb. Aku takut kepadamu ya Allah. Faghafara lahu, karena takutnya Allah ampuni, sudah masuk surga sudah kamu. Sama seperti itu para jamaah. Sangat mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Bahkan disebutkan wa huwa ahwanu alaih, mengembalikan yang sudah ada itu lebih mudah dari bagi Allah Subhanahu wa taala. Hadza huwa wallahu taala ala wa alam.
Ridho Allah bergantung dari ridho orang tua. Bagaimana kalau kita tidak sepaham dengan orang tua? Orang tua masih melekat dengan tradisi yang bertentangan dengan syariat. Apakah kita masih diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Bukan lafaznya begitu hadisnya. Ridho Allah tergantung dari ridho orang tua, bukan. Ridho Allah fi ridhal walidain. Keredaan Allah pada keredaan orang tua. Artinya apa makna hadis ini dijelaskan oleh para ulama? Apa yang diridhoi oleh Allah itu juga diridhoi oleh orang tua. Bukan artinya apa keredaan orang tua itulah keredaan Allah, bukan. Jadi apa yang diridhoi oleh Allah itu pula diridhoi oleh orang tua. Ini baru sinkron hadisnya para jamaah. Nah, sekarang orang tua kita enggak sepaham dengan kita, lantas kita selisihi. Allah suruh kita selisihi dalam surah Luqman, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jika orang tuamu memaksamu, mengajakmu untuk berbuat kesyirikan, ma laysa laka bihi ilm, engkau enggak punya ilmu akan kebolehannya, fala tuti'huma, jangan ditaati, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, urusan dunia tetap baik. Hadza huwa wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana yang matinya dalam kecelakaan tabrakan seorang muslim? Kita berharap wal hadma, tertimpa reruntuhan dan semisalnya, seperti di sini tabrakan, kita berharap Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa-dosanya. Ya, dan tentu di antara hal yang menyelamatkan kita dari kematian seperti ini, kita jangan lupa berzikir kepada Allah Azza wa Jalla keluar dari rumah kita. Kemudian juga ketika melihat tabrakan seperti itu, kita berdoa, alhamdulillahilladzi afani mimma btalahu bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah menyelamatkan aku dari peristiwa itu dan memberikan aku keutamaan di atas seluruh makhluknya dengan keutamaan yang besar. Siapa membaca zikir ini, doa ini, dia tidak akan terkena dengan apa yang menimpa orang tersebut. Nah, orang beriman, seorang mukmin kecelakaan, maka ini mudah-mudahan akan menjadi penghapus dosa baginya. Sebagaimana orang yang ditimpa reruntuhan, orang yang terbakar, orang yang tenggelam dikatakan syahid oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan tabrakan itu akan mengampuni dosa-dosanya. Hadza huwa wallahu taala ala wa alam. Ada lagi para hadirin? Ya, Bapak. Bagaimana kiat menghadapi sakaratul maut? Untuk menghadapi sakaratul maut, di antaranya kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkan kami dalam menghadapi sakaratul maut. Kemudian yang kedua, untuk mudah menghadapi sakaratul maut karena dia penentu, maka di saat sehat kita di sini kita harus banyak berbuat kebaikan. Di saat sehat di sini kita harus banyak berbuat kebaikan. Kenapa? Karena seorang itu akan ditutup umurnya sesuai dengan kebiasaan hidupnya. Sebagaimana dibawakan oleh Imam Siddiq Hasan Khan rahimahullah, orang yang kebiasaan hidupnya main catur terus, maka waktu sakaratul maut dia dituntun la ilaha illallah. Apa katanya? Skakster. Kemudian yang satu lagi kebiasaannya waktu hidup dia minum khamar terus. Begitu ditalqin la ilaha illallah, tambah lagi katanya. Maka sungguh mengerikan para jemaah. Ya. Dan ini didekatkan pemahaman oleh para ulama kita seperti apa? Waktu hidup, waktu dia lagi bangun jaga, dia baru belajar naik motor. Maka waktu tidur terbawa dalam mimpinya. Dia asik naik motor. Bahkan kadang-kadang tangannya waktu dia tidur. Nah, sekarang kematian itu tidak beda seperti itu para jemaah. Apa kebiasaan kita di saat kita hidup akan ditutup pula seperti itu. Sebagaimana Imam Abu Zur'at Ar-Razi, Imam Ahlus Sunnati wal Jamaah, ya. Dia adalah di antara ulamaul hadis. Ketika dia sakaratul maut, murid kawan-kawannya malu menuntun dia la ilaha illallah. Kenapa? Karena dia ini yang meriwayatkan hadis la ilaha illallah sebelum mati. Maka dua sahabatnya datang kepadanya berpura-pura untuk murajaah, mengulangi hadis tersebut. Qala haddatsana fulan. Ikut dia.
Karena kebiasaannya haddatsana, kami diberitakan oleh fulan, kami diberitakan oleh fulan. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha. Begitu la ilaha, diam sahabat yang dua ini. Dilanjutkan oleh Abu Zur'ah. Ya, begitu la ilaha illallah, habis napasnya terus para jamaah. Maka apa? Kita jaga sisa umur ini dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik, maka itu pula yang akan membantu kita ketika sakratul maut. Kemudian juga doanya orang-orang yang hadir ketika kita sakratul maut. Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan, "Idza hadara ahadukumul maut fala yaqulu illa khairan." Apabila seorang menghadiri kematian itu jangan katakan kecuali yang baik. Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun, karena malaikat mengaminkan apa yang kita ucapkan di sekeliling orang mati tersebut. Hadza wallahu taala ala wa ala. Ya. Baik. Apa? Bagaimana? Baik. Tadi dikatakan bahwasanya orang yang mati itu akan dikembalikan ke tempat penciptaannya. Bagaimana dengan yang mati di laut? Ya dari laut itu, dari tanah laut itu diciptakan dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan tentu para hadirin kaitannya dengan azab atau nikmat di sini. Dimanapun dia mati tetap mendapatkan azab kalau berhak azab, dan tetap mendapat nikmat kalau dia berhak mendapatkan nikmat. Nah, jadi bagaimana kalau dia matinya di laut? Kita katakan dari tanah laut itulah Allah Subhanahu wa taala menciptakannya. Hadza wallahu taala ala wa ala. Kemudian yang kedua masalah orang yang mati suri. Enggak begitu tadi? Bagaimana sakratul mautnya? Kita katakan Allahu a'lam. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berikan dia sakratul maut? Yang jelas seluruh yang hidup ini pasti merasakan sakratul maut. Cuma ada yang sulit, ada yang mudah. Dan kadang-kadang kita pun tidak tahu orang itu sedang sakratul maut, kita anggap dia tidak sakratul maut. Karena apa? Karena yang namanya waktu kematian, detiknya kapan, jamnya kapan, menitnya kapan, hanya Allah yang tahu. Betapa banyak para hadirin ya begitu ditemui oleh keluarganya sudah duluan, tidak tahu matinya kapan. Yang jelas seluruh kematian itu punya sakratul maut. Sekarang kalau mati suri, artinya belum mati beneran, ya belum sakratul maut. Kalau sudah terpisah nyawa ini dari badan ini, baru dikatakan dia sakratul maut. Ya, diawali dengan sakratul maut, terpisah nyawa dari badan, barulah dia datang kematian. Wallahu taala ala wa ala. Seperti apa? Allah taala ala wa ala. Nah. Pernah lihat fenomena jasad seseorang yang kemudian digali sekian tahun dia masih utuh. Kita katakan yang saya tanyakan apa yang membuat dia masih utuh? Iya, kita katakan bahwasanya jasad utuh atau tidak utuh, pertama ini bukan sebagai tanda baik atau tidak. Kenapa? Firaun aja utuh para jamaah. Ya, Firaun utuh. Karena janji Allah Azza wa Jalla. Sebagai apa? Sebagai pelajaran. Kemudian yang kedua, ya, kalau itu orang baik, utuh jasadnya seperti yang terjadi pada syuhada Uhud para jamaah. Waktu dipindahkan kuburnya syuhada Uhud dari jembatan sekarang dipindahkan, ya di sampingnya gunung pemanah, masih darah itu bercucuran. Ya, maka kita katakan kalau itu wali Allah Subhanahu wa taala, dia berhak mendapatkan demikian itu. Tapi kalau itu bukan orang-orang beriman, maka apa? Bisa jadi ini pertanda dia tidak diterima oleh tanah. Sebagaimana jasadnya orang-orang Rafidhah di Baqi pada jamaah. Jasadnya orang-orang Rafidhah di Baqi itu banyak tidak diterima. Dan ini juga kesaksian yang terjadi di Yaman kemarin-kemarin ini. Jasadnya orang-orang Houthi Syiah ini, ya begitu ditanam, enggak mau diterima sama tanah, kembali lagi keluar. Ya.
Maka kita katakan kalau itu adalah orang-orang beriman, suatu karamah kemuliaan bagi dia. Dan lebih baik kalau orang-orang kafir, ini suatu penghinaan bagi dia. Karena apa? Tanah sendiri tidak mau menerima. Wallahu taala ala wa alam. Saya kira demikian mungkin. Betulkah orang yang hafid Quran jasadnya diabadikan sama Allah? Tidak ada keterangan yang mengkhususkan, tidak ada. Tapi kalau orang yang hafid Quran akan memberi syafaat kepada keluarganya, sahih. Ya, tapi hafid Quran badannya tidak dimakan, tidak ada keterangan. Wallahu taala ala wa alam. Saya kira demikian para hadirin, jumpa kita pada kesempatan pagi ini. Insyaallah kita lanjutkan nanti di Pondok Asy-Syifa, yaitu dengan tema rumahku adalah surgaku. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada pengurus di masjid ini, kemudian juga para ikhwan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.